Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di webinar maupun yang bergabung di live streaming RCTI Plus. Ya, senang sekali malam ini saya Natania bisa memandu Bapak Ibu sekalian dalam seminar online MNCS Stock Trading Bootcamp 2020. Ya, sesuai dengan nama acaranya, selama 6 hari ini kita akan membahas segala aspek tentang stock trading. Nah, semua rangkaian acara ini ditayangkan langsung loh, live di aplikasi RCTI Plus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum kebagian seat di webinar, silakan ajak keluarga atau teman-teman kalian untuk nonton live streamingnya sekarang juga di aplikasi RCTI Plus. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita mau membahas tema yang menarik banget dengan pembicara yang juga seru. Nah, temanya adalah cara jitu taklukkan pasar dengan kendali diri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah trading atau baru mau terjun ke dunia trading saham, tema ini cocok banget untuk Anda. Apalagi kondisi ekonomi sekarang dan pasar saham nih lagi mulai mencari arah nih. Mau naik, mau turun, sedang sideways. Karena faktor eksternal maupun faktor internal, terutama karena adanya pandemi corona yang melanda Indonesia dan juga secara global. Nah, pembicara kita hari ini bukan lagi orang yang asing di market. Beliau adalah seseorang yang passionate di pasar modal, analis senior, full-time trader, dan juga penulis buku. Sapaan akrabnya kita panggilnya Om Satrio Satrio. Utomo. Iya, Om. Saya mikir mau manggilnya apa ya tadi, Mas Tommy? Oh, enggak. Oh ya, Om Satrio. Biar akrab kita panggilnya Om Satrio aja ya. Nah, Betul. beliau adalah co-founder dari Sahamologi. Nah, supaya semangat teman-teman, saya ingatkan kembali akan ada beberapa giveaway loh untuk hari ini, khusus untuk yang mengikuti seminar melalui webinar ini. Jadi pertanyaan dari teman-teman nanti bisa diinput melalui fitur Q&A selama proses seminar berlangsung. Yang nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan memang menarik dan relevan untuk kita bacakan dan dijawab langsung sama Om Satrio pastinya. Nah, selain itu kita juga ada hadiah dari Tetra dan juga top up rekening efek senilai masing-masing Rp100.000 dari Bursa Efek Indonesia untuk 10 orang pemenang. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Om Satrio untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Om. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya malam ini, gitu kan. Saya setelah kebetulan juga tadi juga marketnya juga bagus ya, lumayan bagus. Jadi saya kira semuanya juga sudah oke ya, meskipun kalau kita lihat apa namanya memang di tengah COVID sini kan, di tengah COVID sini kan kayaknya semua orang juga ketakutan gitu kan, serem gitu kan. Kita juga masih belum bisa hidup normal lagi gitu kan. Tapi hari ini saya akan sedikit mencoba untuk memaparkan sebenarnya bahwa di pasar modal itu sebenarnya alhamdulillah yang terjadi itu adalah mungkin malah bagus ya, malah sesuatu yang mungkin sedikit di luar kedugaan gitu loh, sedikit di luar apa namanya, di luar kedugaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kan apa namanya, kita sebenarnya kan memang sedang sedang berada di dalam apa namanya wabah COVID ya, dan ini memang semenjak awal itu kan memang kesannya memang pemerintah memang menganggap remeh gitu loh. Ada yang bilang bahwa Juni itu sesuai dengan survei itu semua masalah sudah selesai gitu kan. Ada yang dulu bilang bahwa ya udahlah dikasih makan soto sama rawon aja gitu kan biar bisa kita karena kita memang banyak mengkonsumsi apa namanya pokoknya di Indonesia itu kemungkinan kita terjangkit COVID itu kecil gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang gitu kan dengan jumlah korban meninggal yang sudah juga semakin banyak, itu rasa-rasanya nggak heran kalau kemudian kemarin kan ada sidang
yang tanggal 18 Juni kemarin kan. Ini presiden benar-benar marah gitu kan. Kok rasa-rasanya kok kita itu kayak nggak serius, angka COVID-nya juga masih naik terus gitu kan. Kalau kita lihat juga ini kan active case dari COVID ya. Active case dari COVID ini ternyata masih belum juga turun ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan Amerika mungkin sudah mulai gelombang kedua ini. Cina mungkin sudah sembuh di sini kan. Tapi kalau kita lihat ya di dunianya juga memang angkanya juga memang masih terus bergerak naik gitu kan. Dan Indonesia juga sampai sekarang juga masih terus bergerak naik terus untuk active case-nya. Ini yang memprihatinkan kita semua gitu kan. Orang juga tahu bahwa sebenarnya kan impact ekonominya juga jelek sebenarnya. Jadi angka pertumbuhan ekonomi kita tuh sudah 2 kuartal ini kan juga sudah minus gitu kan. Dan ini nanti most likely sepertinya juga akan minus lagi. Which is orang bilang itu kan kita akan memasuki masa resesi gitu kan. Kayaknya serem, kayaknya kayak nggak ada harapan gitu kan. Tapi sebenarnya di tengah semua berita negatif itu sebenarnya ada sesuatu hal yang menarik di sini bahwa sebenarnya volatilitas dari perdagangan harga saham, terutama saham-saham big cap dan blue chip, itu malah meningkat tajam di sini kan. Kita lihat ini ada saham BRI ini kan. Ini biasanya tuh volatilitasnya tuh rendah, cuma sekitar 2 hingga 3% gitu kan. Sekitar 1,5 hingga 3%-an itu volatilitas dalam 14 hari ya. Ini tiba-tiba meningkat mulai bulan Maret kemarin, itu jadi sekitar antara bisa sampai 9%-an dalam 14 hari. Jadi kalau Anda trading BRI-nya itu benar gitu kan, itu dalam 9 hari atau dalam 9 hari bursa atau sekitar 2 mingguan gitu kan, ada orang-orang yang bisa mendapatkan profit sampai 9%-an gitu. Ini saham Telkom juga kurang lebih juga sama gitu kan. In the meantime gitu kan, ini kayaknya kalau sudah saham gorengan seperti ini kan, Vire ini kan sahamnya ya kalau nggak salah kemarin Asabri juga kena ya. Dan sebenarnya ini kalau kita lihat kan beberapa selebritis yang sering di-hire oleh bursa kan, itu juga ini kan termasuk saham pilihannya mereka dulu-dulu ketika tahun 2019 awal gitu kan. Ini kan yang membuat harga kemudian melonjak tajam ini kan. Nah ini pada saat COVID ini malah tidak bergerak. Ya mungkin karena krisisnya sudah mulai Oktober kemarin kan gitu kan. Tapi di sini kita bisa ngelihat bahwa kalau orang main sahamnya itu di saham-saham blue chip, itu hari-hari ini sebenarnya malah return-nya itu pada bagus-bagus. Enggak cuman saya loh ya. Jadi saya juga trader, di sekitar saya juga banyak sekali trader juga gitu kan. Kita itu selalu ngelihat bahwa kamu gimana? Cuan nggak? Cuan nggak? Cuan nggak? Gitu kan. Nah, kita tuh melihat bahwa banyak orang yang cuan sebenarnya. Banyak orang yang profitnya malah bagus-bagus selama semenjak Maret kemarin sebenarnya. Jadi kalau di dalam ini dari portofolio saya ya, jadi saya itu kan trading dengan menggunakan dana sekitar 200-an juta gitu kan, mungkin di bawah 200 lah pokoknya. Tapi kita asumsikan aja bahwa itu duitnya 200 juta gitu kan. Nah dengan 200 juta itu gitu kan, untuk bulan Maret itu saya bisa mendapatkan return sebesar 28%. Bulan April saya juga bisa dapat sekitar 30,68%. Nah untuk Mei sama Juni ya ini terus terang ya memang agak-agak turun gitu kan. Karena pergerakan dari market juga cenderung flat gitu kan. Tapi tetap aja ini saya masih bisa dapat profit konsisten yang namanya di atas 10%-an. Paling enggak itu gitu. Artinya sebenarnya di tengah wabah COVID yang memang sedang melanda seperti ini gitu kan, transaksi saham blue chip di Bursa Efek Indonesia itu sedang
bagus-bagusnya, sedang lucu-lucunya gitu kan. Jangan gorengan lah pokoknya gitu kan. Tapi yang namanya big cap, blue chip gitu kan, itu pada bagus itu memang sedang bagus-bagusnya. Om Sehingga Satrio, ya sorry, mungkin biar ada gambaran buat teman-teman boleh ditampilkan presentasinya kali ya on screen. oh Jadi supaya belum teman-teman nongol. bisa melihat secara jelas grafik saham blue chip yang tadi Om Satrio sempat jelasin juga di awal. Sorry, itu sebentar. Itu soalnya dengan menggunakan ini, Mbak. Dengan menggunakan bukan menggunakan MNC itu soalnya, Mbak. Jadi apa namanya? Saya hanya bisa menampilkan ini. Nah, nanti kalau memang misalnya apa? Kalau memang misalnya apa namanya? Kalau memang misalnya membutuhkan gitu kan? Kita kan biasanya ada di sahamologi.id itu kita kan juga punya website gitu kan. Kita punya website di situ itu yang namanya history transaksinya, gimana saya bisa mendapatkan ini tuh ada semua di situ gitu kan. Coba Anda cari yang namanya rezeki rezeki di tengah Covid gitu kan. Sahamologi, coba kalau Anda Google, di situ Anda bisa ngelihat histori transaksi saya tuh seperti apa. Dan bisa dilihat di situ bahwa ya sekitar 90% lebih itu saham-saham blue chip. Jadi ada isinya ada dan malah kemarin-kemarin itu malah beberapa kesempatan itu malah saham-saham BCA gitu kan. Jadi kan BCA itu malah belakangan itu range perdagangan hariannya itu malah sedang tinggi-tingginya. Karena ya banyak sebenarnya lebih karena alasannya banyak sih, bisa jadi memang karena ada program buyback gitu kan, ada juga fund manager yang kemudian ngejar saham-saham blue chip yang kemudian harganya kebetulan murah gitu kan. Tapi itu yang membuat volatilitas pergerakan harga itu menjadi tinggi gitu kan, menjadi sangat tinggi. Jadi kalau sebentar, kalau memang misalnya apa namanya sebentar. Oh iya, oke. Nah ini kan, sorry, dari tadi screen saya belum di-share toh Mbak? Sorry. Sudah kan ya? Belum muncul justru, Pak Om. Ini Nggak sudah kan? apa-apa. Nah, ini baru muncul. Walah, sorry. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Jadi saya tadi memang jadi kan ini pokoknya intinya kan gini lah pokoknya ya. Tadi bahwa kita itu kan memang sedang kena COVID gitu kan. Kita terus ngelihat bahwa ya awalnya kita itu meremehkan gitu kan. Terus ya presiden marah gitu kan, which is itu kemarin yang kita saksikan kemarin gitu loh. Nah ini kita lihat angka COVID kita memang masih kacau gitu kan. Amerika sudah gelombang kedua, ini agak melengkung. Cinanya sudah sembuh, tapi kita memang masih terus meroket ini. Dan kalau kita lihat kan ini memang problemnya kan memang masalah ekonomi nih ya, gitu kan. Jadi COVID ini memang membuat pertumbuhan ekonomi kita itu menjadi negatif gitu kan, dan ini kayaknya sudah kuartal ketiga ini kuartal yang kedua besok itu kita 3 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi ini kan berarti kan kita memasuki masa resesi. Jelek kan? Tapi semuanya kemudian ternyata gitu kan, itu semua kita memang melihat apa? Tapi ternyata di tengah semua berita jelek itu, transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu malah kalau kita itu tradingnya saham-saham blue chip itu malah menguntungkan gitu loh. Bisa dilihat di sini bahwa ini ada saham BRI, ini ada saham Telkom. Ini bisa kita lihat bahwa saham BRI yang biasanya itu volatilitasnya itu cuma sekitar 2-3% dalam 14 hari, ini tiba-tiba volatilitasnya bisa melejit sampai sekitar 9%-an dalam 14 hari ya.
Jadi itu sekitar 2 minggu trading, 2 minggu perdagangan, sorry. Nah ini kalau di sini juga sama, Telkom aja yang biasanya itu cuma sekitar 1,5 hingga 2,5%, volatilitasnya itu tiba-tiba naik menjadi sekitar 7,5 hingga 8%. Akan tetapi volatilitas ini kemudian ternyata tidak terjadi pada saham-saham gorengan. Jadi kalau saham gorengan karena memang sedang krisis ini ya, krisisnya kan mereka duluan ini semenjak Oktober itu mereka sudah krisis yang namanya ada Jiwasraya, ada Asabri itu kan. Itu yang membuat harga dari saham-saham ini tidak mengalami pergerakan yang menarik selama hari-hari ini. Nah, dari apa namanya dari semua apa dari yang namanya terjadinya peningkatan volatilitas itu gitu kan, ini kita bisa lihat bahwa apa namanya return dari portofolio ketika orang melakukan transaksi itu ternyata juga bisa jadi sangat tinggi gitu kan. Dan ini tidak cuma saya sebenarnya, banyak orang di pasar modal yang selama dia bisa melakukan trading ya, trading saham dengan benar gitu kan, itu profitnya tuh pada tinggi-tinggi. Ini saya sebenarnya juga biasa-biasa aja sih sebenarnya. Saya yakin sih banyak orang yang bisa mendapatkan profit jauh lebih tinggi dibandingkan saya gitu kan. Ini kan saya transaksi dengan sekitar 200 juta modalnya, mungkin malah 200 juta kurang sebenarnya. Nah ini saya bisa mendapatkan profit untuk bulan Maret itu sebesar 28%. Bulan April ini profitnya saya bisa 30,68%. Mei saya masih Mei memang belum tidak terlalu bagus ya karena marketnya juga mulai bergerak flat ini kan Mei sama Juni kan. Tapi di sini saya masih bisa mendapatkan profit sekitar 13,8%. Dari sini kan bisa kita lihat bahwa kalau kita transaksi di Bursa Efek Indonesia gitu kan, itu selama kita transaksinya di saham-saham blue chip gitu kan, hari-hari ini itu pasarnya itu memang sedang bagus gitu loh, sedang menarik, sedang gampang untuk kita mencari profit gitu loh. Nah, strategi yang saya terapkan gitu kan sebenarnya juga enggak spesial-spesial banget lah. Saya cuman ya kalau kita itu trading saham itu portofolionya jangan terlalu lebar. Isinya paling cuma sekitar 3-4 saham gitu kan. Gitu dan saya tidak menggunakan margin ini ya. Saya tidak menggunakan margin, saya portofolio memang karena jumlah sahamnya itu sedikit, saya juga bisa mengelola dengan fleksibel. Jadi kalau memang sedang waktunya mau turun ya saya jual semua, saya holding cash gitu kan. Tapi kalau untuk trading intraday-nya bahkan kadang-kadang itu saya bisa nge-push posisi itu bisa sampai sekitar 2-3 kali 2 kali limit ya. Jadi artinya kalau 200 juta itu berarti ya saya bisa sekali trading buy itu bisa sampai 300-400 juta gitu kan. Dan itu bisa saya lakukan 2-3 kali sehari. Jadi ya memang rasanya memang seperti adrenalinnya memang tinggi lah pokoknya gitu kan. Tapi karena saya melakukannya di saham-saham big cap dan blue chip, jadi terutama ya kadang-kadang memang lebih ke arah modelnya seperti BCA gitu kan, saham-saham konstruksi, properti, semen gitu kan, kadang-kadang juga konsumer seperti Cepin, Indofood gitu kan, ICBP. Jadi ya saya sih nggak ada masalah gitu kan. Sudah lumayan terlatih sebenarnya. Nah, strategi yang saya terapkan juga kurang lebih juga nggak, saya kira banyak orang yang juga sudah bisa melakukannya. Kalau sudah
marketnya itu beres, kalau yang namanya trennya sedang turun, tren jangka pendek maupun jangka menengah, saya menggunakan strategi scalping trading. Scalping trading itu jadi kita melakukan intraday trading dengan keuntungan itu yang penting kita bisa pulang membawa untung di atas komisi. Jadi kalau komisinya itu biasanya saham itu kan sekitar antara 2 sampai 3 poin gitu kan. Jadi kalau untung sekitar 4, 5, 6, 10, 7 poin gitu ya kita sudah jual gitu kan. Dan itu bisa sehari bisa 2 kali, 3 kali gitu. Nah, itu memang membuat apa namanya? Nah, itu memang membuat apa ya? Kita merasa lebih aman. Kenapa? Kalau marketnya cenderung bergerak turun ya kan kita nggak ada posisi. Kita memang masih cenderung holding cash. Trading hanya hit and run, scalping trading, which is itu juga nggak ada masalah juga. Nah, kalau trennya sedang naik, ya kita berusaha untuk kalau bisa ya beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Nahannya juga selama mungkin gitu loh. Nahan kadang-kadang bisa 3 hari, 4 hari, seminggu gitu kan. Tapi kita bisa melakukan trading dengan berbasis pada tren gitu kan. Nah, kita juga dengan hasil yang seperti ini kan nah ini kan kami juga sudah mencoba untuk menularkan kepada orang-orang. Jadi kalau di sini kan sebenarnya apa namanya kita kan ada grup ya. Kalau di bawah ini kan Anda bisa lihat t.me/tetra exchange tanpa ya, tetra exchange seperti ini. Anda kalau dilihat di situ kan kita banyak sharing di situ. Kita banyak sharing, ada sharing apa namanya strategi, sharing ilmu, sharing kadang-kadang juga kita sharing aku lagi beli ini loh gitu kan, aku lagi ngeliatin saham ini loh gitu kan. Itu kita memang sedikit sharing di situ gitu kan. Kita juga sharing sessionnya juga katakanlah juga banyak kita apa namanya kita ada beberapa ini ya. Jadi kan kita juga menggunakan banyak kita melakukan webinar. Webinarnya ini materinya juga cukup bervariasi dari kita baca bid offer ini kira-kira sebulan itu bisa penuh deh. Ada yang kita bahas mengenai psikologi trading, gimana caranya scalping gitu kan, gimana caranya kita investasi juga gitu kan. Ada kita belajar mengenai bandarmologi gitu kan. Kadang juga kita juga ada beberapa materi perdagangan saham secara syariah gitu kan. Jadi ya kita memang belajar mencoba untuk belajar lebih terarah gitu kan melalui webinar yang kita lakukan. Kalau misalnya kepengen lebih terarah lagi gitu kan, ya kita juga ini juga ada beberapa. Jadi ini semua bisa dilihat di loket.com ya. Di loket.com kita punya apa namanya kita sharing session mengenai belajar ada mengenai kalau kita mau untuk khusus buat mereka yang kepengen belajar mengenai intraday trading gitu kan. Kita ada materi mengenai fast trading, kita mau baca bid offer seperti apa gitu kan. Jadi kan sebenarnya gini, yuk nabung saham itu kan sedemikian sukses sehingga banyak sekali orang yang benar-benar baru dan awam mengenai perdagangan saham. Nah, saya kan orang yang semenjak awal juga saya tuh floor trader di bursa. Jadi di bursa itu kan ada lantai perdagangan ya, zaman dulu. Saya juga seorang floor trader dulu di situ. Nah, floor trader itu kadang-kadang untuk melakukan eksekusi itu kan kita harus bisa baca bid offer. Nah, baca bid offer ini sebenarnya dari situ aja sebenarnya kita tuh bisa mencari keuntungan yang agak-agak lumayan sebenarnya untuk intraday trading. Nah, lucunya karena sekarang itu kita itu berkembang sedemikian pesat,
banyak orang yang baca bid offer aja tuh nggak bisa, gitu kan. Jadi ya udahlah kita bikin materinya mulai basic deh, mulai dari orang baca bid offer, gitu kan. Orang milih sahamnya gimana, orang bikin teknik scalpingnya gimana gitu kan. Dan ini memang diajarkan oleh orang-orang yang memang bisa trading. Jadi kalau Anda masuk di grup-grupnya kami itu kan, isinya tuh kita itu adalah orang-orang yang suka trading, tapi kita memang tradingnya memang karena kita bisa prediksi pergerakan harga. Kan ada soalnya orang yang tradingnya cuma pom-pom gitu kan. Pom-pom itu, ayo kita beli bareng-bareng, ini yang namanya saham ini menarik gitu kan. Terus ya harganya melejit kemana-mana. Enggak. Kita ngelihat ini prediksinya gini, oke kita beli, trading plan-nya begini, oke. Dan kita memang ya ada buktinya semua di situ kan. Kita memang kita sharing, kita belinya gimana, portofolionya kita itu apa. Kadang-kadang kita juga saya harus cut loss gitu kan. Ya udah, mau apa lagi, kita fair di situ semuanya. Tapi untuk yang jangka agak menengah gitu kan, kita ada materi-materi mengenai yang ini ya kan, ada kayak bandarmologi, kita baca moving average, kita baca Fibonacci retracement, kita belajar mengenai psikologi trading gitu kan. Nah, kita ada semua di situ. Enggak cuma itu sih, kalau Anda mau invest ya kita punya materi juga untuk di situ. Nah, webinar itu sebenarnya jadi gini, kita bikin pelatihan itu gitu kan, itu enggak semata-mata profit oriented. Jadi istilahnya karena ini sedang COVID gitu kan, ya udahlah. Toh ini kita cuma nongkrong di tempat duduk, daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita ngobrol kan, seperti ini. Biayanya juga cuma 100.000 per orang, which is saya kira itu zaman sekarang itu, kalau buat saya sih, orang kita tuh niatnya memang sedekah ilmu ya, dan itu memang kita mulai ketika bulan Ramadan kemarin gitu loh. Artinya karena kita berusaha untuk kita tidak mungkin gratis, karena kalau gratis itu biasanya yang ikut itu orang-orang yang nggak niat biasanya. Jadi kita kenakan biaya 100.000 orang yang bergabung di situ, dan alhamdulillah ternyata memang banyak yang kualitasnya kemudian juga bagus gitu loh. Ini ada 2 dari peserta terbaik kami kemarin yang waktu di bulan Mei kalau tidak salah. Ini ada orang bisa transaksi itu segini banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dalam waktu 2 minggu. 15 transaksi dalam 2 minggu yang cut loss cuma 1. Asik kan? Ini muridnya kayak gitu. Saya itu paling banter cuman bisa sekitar 60%. Jadi kalau 15 posisi itu, saya biasanya yang 5 itu cut loss, yang 10 itu untung, gitu kan. Ini ada peserta didik kami kebetulan ya prestasinya sebaik itu. Jadi ini kita menggunakan MNC, transaksinya pakai MNC sekuritas ini ya. Jadi kalau kita bertransaksi di MNC sekuritas, itu detail transaksinya itu bisa di capture seperti ini, gitu kan. Jadi bisa kelihatan, oh ini memang menguntungkan gitu loh. Dan ini kalau nggak salah orangnya juga modalnya juga nggak gede-gede banget ini, itu kan. Ini kalau nggak salah modalnya cuma sekitar 10-15 juta ini orang. Terus ini yang satu lagi dari Muhammad Hasrul, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Mas Muhammad ini dia ini tadi kan. Jadi memang kecil ini memang dia memang modalnya tidak besar gitu kan. Tapi karena transaksinya dia ini memang banyak sekali yang profitable gitu kan.
Ini dari berapa satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 transaksi yang rugi cuma satu coba. Asik banget. Saya aja tidak bisa sebaik ini. Gitu kan. Jadi kita berhasil, ya istilahnya kita berusaha mencetak ya orang-orang yang memang bisa trading saham dengan benar. Nggak cuman beli saham ini yang dipom-pom, yang ini gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti itu yang kami lakukan gitu kan. Jadi kalau kita itu kalau dengan adanya COVID ini sebenarnya nggak bukannya kita tanpa harapan ya, tapi pasar modal kita itu malah sedang mengalami masa-masa terbaik gitu loh. Dan itu ya, dan ini juga jangan sampai kita tersesat dengan ini kan belakangan itu banyak sekali orang yang melakukan promosi transaksi saham Amerika gitu kan. Jadi tolong digarisbawahi bahwa yang bagus itu bursa efek Indonesia. Kalau bursa efek Amerika itu belum tentu bagus. Malah tidak bagus ya. Karena banyak variabel yang harus dipelajari di sana, banyak variabel yang pokoknya di sana tuh lebih kompleks gitu kan. Apalagi kalau kontraknya adalah kontraknya itu kontrak yang contract for difference atau CFD. Itu benar-benar apa ya, benar-benar tidak menguntungkan malahan. Banyak orang yang kehilangan duit di situ gitu kan. Jadi ini jadi kesimpulan akhir kita adalah kalau ketika kita di masa COVID ini gitu kan, kalau ketika kita di masa ini, jadi pasar modal itu bisa menjadi sumber penghasilan yang menarik sebenarnya, gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita itu kalau kita itu tradingnya itu di saham big cap sama blue chip, itu malah kinerjanya sedang bagus-bagusnya ini. Kalau Anda model yang saham-saham pom-pom, main yang namanya saham-saham gorengan gitu kan, atau yang cuman ya bersenang-senang terus beli stock picking gitu kan, apa namanya, masuk ke grup terus Anda cuman harus bayar berapa 2 juta, 3 juta cuman ngelihat stock picking gitu kan. Itu biasanya hari-hari itu malah sedang jelek gitu kan. Jadi tolong agak-agak berhati-hati gitu kan. Cuman ya caranya nggak mudah. Anda harus bisa katakanlah harus bisa teorinya dengan benar. Nah, cuman kan kita ya memberikan apa namanya pelatihan juga nggak mahal banget lah ya. Itu bisa di apa namanya bisa terjangkau gitu kan. Dan kami memang di situ memang niat dalam memberikan ilmu gitu loh. Kita berusaha supaya jangan sampai ilmu itu yang diberikan itu ilmu yang menimbulkan ketergantungan gitu kan. Orang cuma nyari stock pickingnya gimana itu enggak. Kita harus benar-benar cari orang yang benar-benar bisa trading, mau memberikan bukti gitu kan. Dan ya menguntungkan lah pokoknya. Dan kita memang transaksinya di saham Indonesia gitu kan, di Bursa Efek Indonesia gitu kan, dan kalau bisa menggunakan online trading dari MNC Sekuritas gitu kan. Kita enggak yang namanya saham gorengan, enggak saham-saham yang pom-pom itu juga enggak, dan kita juga tolong juga jangan sampai terjerat di saham Amerika ya, yang hari-hari ini sedang iklannya sedang gencar sebenarnya. Saya juga heran banyak orang-orang yang biasanya juga di-hire oleh bursa efek ya. Hari-hari ini itu malah rajin-rajinnya jualan saham Amerika. Saya nggak ngerti apakah memang portofolio dia memang tidak menguntungkan kalau transaksi saham di Indonesia, itu saya juga tidak ngerti. Yang jelas kita di sini kami sekarang sedang bagus-bagusnya. Kita sedang average saya itu masih di atas 15% per bulannya. Meskipun 2 bulan terakhir di bawah 15% ya, tapi ya minimal masih di atas 10% gitu kan. Untung 10% secara konsisten itu
bukan sesuatu yang tidak mungkin lah. Dan itu sesuatu yang kita alami di tengah COVID ini. Oke, itu aja Mbak Nia dari saya. Monggo kalau ada yang kita obrolkan atau ada pertanyaan, silakan. Iya, thank you Om Satrio, penjelasannya clear banget ya, tapi tetap banyak loh pertanyaan yang udah masuk nih ke kita, dan kita akan jawab satu persatu nih Om Satrio. Dan saya mau ingatkan juga untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, jangan segan, jangan sungkan, langsung aja masukin di fitur Q&A, karena kita juga akan pilih pemenang video edukasi, buku edukasi, dan free penggunaan aplikasi Tetra Saham selama 6 bulan untuk 9 orang pemenang yang beruntung untuk pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas. Oke, pertanyaan yang pertama, Om Satrio, datang dari Hendrik Siahaan. Bapak Hendrik menanyakan bagaimana sih cara menemukan gaya trading yang sesuai dengan keseharian kita. Misalnya disesuaikan dengan waktu atau secara psikologis yang cocok dengan kita tuh caranya gimana sih? Kayak tadi kan Om Satrio sempat jelasin ada tipe scalping, terus ada yang day trade juga, atau mungkin ada yang ditahan selama beberapa bulan baru dijual. Nah itu cara menemukan jati diri seorang trader tuh gimana Om? Jadi yang pertama itu kan biasanya kan kita memang trading itu semua tergantung dari berapa banyak waktu yang kita miliki, gitu kan. Jadi kalau kita itu, cuman kan ini kan kita memang sedang work from home ya. Kayaknya orang-orang juga waktunya juga pada banyak-banyak gitu loh. Tapi itu juga semua juga tergantung dari trading style-nya kita juga sebenarnya. Kan saya tadi bilang trading itu sebenarnya kalau kita sedang uptrend itu mungkin kita pakai scalping trading. Tapi kalau kita sedang downtrend gitu kan, itu kita menggunakan scalping trading. Nah, kalau scalping trading ini mungkin memang agak-agak berat gitu kan. Agak-agak beratnya itu gimana? Kita memang harus nongkrong di depan screen, di depannya monitor. Ya kalau Anda tidak bisa nongkrongin full dari jam 9 sampai jam 3 gitu kan, ya udah minimal 1 jam awal sama 1 jam akhir gitu kan. Tapi kalau memang Anda cuma bisa 1 jam akhir gitu kan, ya nggak masalah. Tapi itu berarti nanti kita harus menjadi 1 jam akhirnya itu kita berarti nanti lebih menjadi trader atau yang swing trading lah ya istilahnya. Nah itu kita memang harus meluangkan waktu barang sekitar 1 jam selama jam perdagangan. Sisanya mungkin lebih ke arah 1 jam lagi itu di malam hari untuk kita ngecek sebenarnya mana grafik-grafik yang menarik, mana saham-saham yang menarik untuk pergerakan besok gitu kan. Terus kalau yang namanya mengenai itu kalau mengenai waktu yang kita luangkan untuk pasarnya, untuk melihat pasar ya. Tapi kalau waktu yang kita luangkan untuk belajar ya sebenarnya belajar teknikal ini memang tidak sulit gitu loh, tidak sulit. Istilahnya kalau kita belajar teori dasar sebenarnya seminggu aja juga sudah kelar. Tapi karena kita memang kalau dilihat dari materi yang kita berikan dalam pelatihan ya kan harinya juga lompat-lompat gitu kan. Kadang-kadang memang paling enggak kita memang butuh sekitar beberapa kali pertemuan, beberapa kali webinar untuk mengasah teorinya. Teorinya juga kemudian juga kita asah di di room kita ya, di chat room kita, gitu kan. Di presentasinya. Tapi intinya lebih ke arah itu memang tidak perlu cuman memang setelah kita berlatih gitu kan biasanya sekitar sebulan juga sudah bisa, bahkan
ada beberapa peserta didik yang sebenarnya cuma butuh 1-2 training, kan cuma untuk baca bit over atau baca harus baca tick chart, atau mungkin belajarnya adalah baca-baca scalper gitu kan. Itu cukup sekali training juga sudah bisa, cuman ya kadang-kadang itu untuk bisa ngontrol emosinya dengan benar, itu butuh minimal sebulan lah. Kita bisa nih. Cuman setidaknya itu bukan waktu yang lama ya gitu kan. Jadi ya harusnya emang oke-oke aja. Seperti itu Mbak Nia. Mantap. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing juga ya, dan keseharian kalian. Jadi kalau nggak sanggup mantengin market seharian kayak Om Satrio kan memang full time trader. Sementara mungkin ada beberapa dari teman-teman yang karyawan atau mungkin punya bisnis sendiri. Nah, itu bisa disesuaikan mungkin dengan trading yang tidak terlalu memakan waktu Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih Om Satrio, tolong di-end share screen dulu dong biar kita bisa melihat wajah Om Satrio dengan lebih jelas juga. Saya kayaknya belum share video gitu. Video saya sudah saya ini. Di-end dulu Om screen-nya. Soalnya yang lain pasti pengen melihat langsung nih Om Satrio. Biasa kan lihatnya di media cetak, di koran doang nih analisanya. Nah, sekarang bisa lihat langsung di RCTI Plus dan di webinar. Nah, karena udah kelihatan jelas. Nah, karena hari ini kita bahas tentang cara untuk menaklukkan pasar dengan kendali diri. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Al-Akyar Munte. Gimana sih cara emosi kita tetap terjaga ketika harus melakukan cut loss? Biasanya kan berdarah-darah banget tuh, Om. Sakit hati banget kayaknya. Aduh, modal gue berkurang malahan ya. Nah, gimana tuh caranya supaya mental seorang trader itu pada saat melakukan cut loss tuh tetap tega supaya modalnya tetap terjaga? Gimana Om tipsnya? Ini sebenarnya yang paling berat itu bukan cut loss, Mbak Nia. Yang paling berat itu adalah kalau setelah kita cut loss, itu kita harus beli lagi. Itu yang paling berat. Jadi kan harga tiba-tiba kan hari-hari ini sebenarnya, itu kan kalau kita lihat marketnya itu termasuk apa yang disebut sebagai kangaroo market. Kangaroo market itu adalah market yang lompat-lompat. Kadang bullish, kadang bearish, itu tiba-tiba, dan itu bisa selisihnya itu bisa sangat lebar dan bisa sore hari itu kayaknya besok mau turun kita cut loss, ternyata besoknya naik tinggi kita beli di atas, besoknya ternyata turun lagi gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke arah begini sebenarnya. Kalau saya kan ya saya kebetulan orang Islam ya, Muslim. Kita itu selalu disuruhnya itu kan jadi orang itu kan memang yang penting itu kan kita itu usaha gitu kan. Usaha itu berarti kita ya udahlah kita lihat grafiknya, kita prediksi harganya, cuman yang penting itu kita melakukan posisi beli. Nah, setelah posisi beli dilakukan, itu nanti ya jualnya memang ya semua tergantung ya kita serahkan kepada pemiliknya kita kan, kita serahkan kepada Tuhan. Rezekinya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya udah saya terima aja. Gitu kan. Perkara nanti rugi, perkara nanti rugi, untung apa semuanya. Toh yang namanya saya juga tidak semua transaksi saya tuh untung. Saya itu paling banter itu cuma sekitar 70%-an, 60-70%. Jadi dari sekitar 10 transaksi itu saya masih ada 3 atau 4 posisi yang saya memang ujung-ujungnya itu cut loss. Nah, cut loss itu sebenarnya kalau saya kan orang yang saya sebenarnya menggunakan teknik yang namanya candlestick kontemporer. Candlestick kontemporer itu adalah candlestick yang istilahnya kita nggak menggunakan candlestick sebagai pola-pola ya kan. Kalau orang normal itu kan menggunakan candlestick yang signal beli, signal jual gitu kan, enggak.
Saya itu candlestick itu cuman saya lihat support sama resistance-nya. Jadi kalau tren turun itu berarti kalau ada penembusan resisten berarti saya beli. Kalau sedang tren naik gitu kan, ada penembusan support berarti saya jual. Gitu kan. Dan itu saya memang sudah refleks gitu loh. Karena semakin seringnya gitu kan, saya memang sudah refleks. Yang penting saya melakukan eksekusi dengan benar. Gitu kan. Perkara nanti untung apa rugi itu biasanya saya selalu ngelihat ya udah setelah 3 bulan setelah sebulan apa seminggu apa sebulan kita jembreng. Hasilnya gimana sih? Kalau seperti dengan menggunakan MNC online trading ya seperti yang saya tadi sudah tunjukkan, kita kan punya di situ kan kita bisa ngelihat yang namanya track record-nya kita. Kita kan bisa ngelihat ini transaksi kita itu selama berapa transaksi itu kita untung apa rugi itu berapa. Nah, kalau online trading Anda sudah memiliki fasilitas seperti itu, semuanya itu enak gitu loh. Karena ya udah kita kan yang penting eksekusi. Eksekusi nanti hasilnya gimana ya kita terima aja. Gitu kan? Kalau ternyata eksekusi kita sudah disiplin dan cuman hasilnya itu jelek gitu kan, ya berarti metodologi kita dalam melakukan transaksi, metodologi kita dalam melakukan melakukan transaksi, metodologi kita dalam melakukan prediksi gitu kan, ya mungkin aja di situ tuh keliru gitu loh. Akan tetapi gitu kan. Akan tetapi kalau yang namanya kita kalau yang namanya kita kalau yang namanya kita sudah melakukan eksekusi dengan benar dan kita sudah mendapatkan teori yang bagus gitu kan, ya saya kira sih profitnya nanti juga akan jalan sendiri, akan datang sendiri gitu loh. Toh yang namanya istilahnya ya saya sih orang yang percaya bahwa Tuhan itu kalau ngasih rezeki itu nggak mungkin keliru gitu loh. Nggak mungkin salah alamat gitu loh. Dan ya itu yang kemudian ya tahu-tahu hasilnya akhir bulan ternyata profit ya gitu kan. Hasilnya awal bulan ternyata kita bisa dapat sekian ya gitu. Nah, itu semuanya memang sudah ya lumayan gitu tuh kan. Jadi ya udahlah, yang penting kita itu disiplin, yang penting kita sudah punya teori teknik yang bagus, tekniknya nggak cuman teknik nggak cuman stock picking ya gitu kan, kita harus entry belinya itu kita itu pakai teknik yang bagus, entry jualnya itu juga, dan kita juga ya entah itu jual kan tetap ada dua ya, jual ketika profit dan jual ketika rugi gitu kan. Ya udah kita yang penting eksekusinya itu benar. Kalau eksekusinya benar, insya Allah nanti rezekinya juga akan datang sendiri gitu kan, dan itu yang terjadi sama banyak orang-orang di sekitar saya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan tadi mengenai cut loss, tapi kayaknya di sini juga banyak ternyata teman-teman yang udah trading nih, Om Satrio. Soalnya banyak pertanyaan juga terkait dengan penggunaan margin dan juga mengenai cut loss. Nah, karena tadi udah dibahas tentang strategi untuk gimana sih caranya disiplin dan punya mental yang benar sebagai seorang trader, saya mau lanjut nih satu pertanyaan dari Bapak Fikri Fajrin. Strateginya gimana pada saat cut loss? Apakah Om Satrio biasanya langsung buang kiri atau setengah-setengah? Dan kira-kira berapa persen sih batas toleransi untuk cut loss? Silakan Om. Jadi gini, konsep saya itu kan beli ketika mau naik. Jadi kita itu kan ketika kita masuk ke pasar modal, itu kan kita harus milih dulu yang pertama kali. Kita mau jadi investor apa jadi trader. Kalau saya jelas-jelas ini kalau saya itu seorang trader. Trader itu sebenarnya pekerjaannya itu sangat sederhana. Kita itu tugas kita cuman beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Gitu kan. Kalau mau turun ya udah kita jual aja.
Kalau mau naik ya udah kita beli aja. Seperti hari ini kan banyak saham yang tiba-tiba entah itu sektor konstruksi, sektor properti gitu kan. Itu kan tiba-tiba loh ini kok resistennya tembus. Tiba-tiba dia running di atas resisten. Kalau sudah itu ya udah beli aja. Gitu kan. Nah, ketika nanti cut loss itu nah ketika sudah beli kan nanti kan jual. Kalau benar ya udah kita jual mendapatkan profit. Tapi kalau ternyata itu salah gitu kan kita memang harus cut loss. Cut loss itu jangan pernah dipikir yang namanya kalau signalnya keluar saat itu gitu kan. Ya saya biasanya terus bilang bahwa ya saya harus jualnya kalau enggak sore itu di hari itu juga atau saya melakukannya paling minimal saya harus jual maksimal besok pagi jam 10 gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu kan semuanya terus jadi rutinitas gitu dan kerugian itu jangan nunggu sampai dalam loh ya, gitu kan. Istilahnya kalau kita punya posisi habis beli ternyata sore itu misalnya kemudian signalnya negatif gitu kan. Tadi kalau hari itu saya beli saham di atas support tiba-tiba sore itu harga ditutup di bawah support. Ya udah saya harus jual sore itu juga atau kalau enggak besok maksimal pagi jam 10 harus saya sudah eksekusi. Gitu kan. Kerugian saya berapa? Ya karena saya sudah biasa disiplin. Saya itu kalau rugi itu kadang-kadang cuman 2 poin, 3 poin atau kadang-kadang 5 poin, 7 poin. Kalaupun saya sampai ada rugi 10 poin lebih seperti kemarin saya punya PTBA gitu kan, itu karena kecelakaan. Dan itu paling cuma sekitar sebulan sekali apa 2 bulan sekali gitu kan. Artinya rugi yang istilahnya di atas 7, di atas 5 poin lah ya. Jadi Anda bisa bayangkan 5 poin harga itu paling banter cuma sekitar 2-3% tok. Gitu kan. Jadi banyak kerugian saya malah yang sebenarnya di bawah 1%. Jadi cuman nyoba beli sedikit, kemudian loh kok harganya kok nggak bergerak sesuai harapan ya, tak buang wis gitu kan. Nah ketika saya bilang tak buang wis itu biasanya ruginya cuma sekitar 2-3 poin. Ya istilahnya kan itu kan kayak orang sedekah kali ya, gitu kan. Jangan jadi trader itu jangan pelit, gitu kan. Istilahnya toh kalau kita untungnya banyak, kita juga harus rajin sedekah juga gitu loh. Artinya kalau sudah Anda itu transaksi dan untung gitu kan, ya Anda jangan transaksi dan kemudian harus cut loss gitu kan. Ya udah Anda jangan jangan pelit-pelit untuk jualan gitu loh. Kan ada orang yang wah ini saya masa saya beli 10 menit sudah saya cut loss. Nanti berarti saya bikin kayak MNC sekuritas ini. Waduh, nggak boleh ini. Saya harus jangan pelit seperti itu gitu kan. Kalau Anda sudah mulai pelit-pelit seperti itu gitu kan, itu biasanya cut loss-nya terlambat, yang namanya Anda kemudian harus terlalu banyak berpikir, itu kemudian itu semuanya juga bikin stres gitu tuh kan. Dari situ aja semuanya enggak bisa gitu loh. Kita itu trading itu yang kita cari itu adalah fun. Ya kita memang mencari profit, tapi profitnya harus yang stress free juga gitu kan. Kalau Anda lihat mata saya berat itu bukan saya stres, tapi saya memang tukang nge-game gitu kan. Jadi memang capeknya mata itu karena main game, bukan karena bukan karena stres. Jadi kalau kita sampai trading kemudian yang kita dapat cuma stres gitu kan, itu berarti Anda tidak di jalan yang benar, gitu kan? Ketika Anda tradingnya ternyata saham gorengan ternyata cut loss-nya nggak nunggu komando dari orangnya sendiri. Kalau kita kita sudah
tanya ke dia kan, Pak, ini gimana Pak? Rugi nih saya nih, cut loss enggak? Gitu kan. Dia bilangnya gini, Bapak punya 10 lot pusing, saya punya 10.000 lot gitu kan. Itu sama kalau di Surabaya ya, di tempat saya itu kan, dulu tuh kalau yang namanya kita belanja apa mangga ya, kalau kita beli mangga, kita beli 3 kilo kecut gitu kan, bawa lagi ke pedagangnya itu kan selalu dia bilangnya, loh Bapak beli 3 kilo kecut, saya punya 3 truk itu Pak, kecut semua, jangan posting. Nah itu kalau sudah gitu kan kacau semua gitu kan. Artinya apa? Kalau kita itu trading gitu kan, ya udah kita lakukan prediksinya sendiri, kita lakukan semuanya dengan benar gitu kan. Sisanya ya udah. Kalau kita sudah merasa bahwa strateginya benar, eksekusinya benar, serahkan sisanya itu kepada yang memiliki hidup, kepada Tuhan. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Hasilnya seperti apa itu? Cut loss ya udah cut loss. Untung ya udah untung gitu kan. Semuanya mudah kok, semuanya mudah, semuanya ringan gitu kan. Itu yang membuat hidup juga menjadi lebih mudah. Begitu, Mbak. Nia. Iya. Jangan sampai jadi investor karena terpaksa ya, Om. Terpaksa Iya. karena tradingnya nyangkut gitu. Wah, itu yang namanya kalau kan sumber dari kehancuran orang di pasar modal itu sebenarnya cuman kebanyakan itu yang paling sering itu adalah tidak bisa membedakan antara trading dengan investasi gitu kan. Jadi orang yang invest tapi ternyata belinya saham gorengan, itu kacau balau itu. Yang kedua adalah orang yang invest gitu kan, tapi ternyata dia pakai margin. Itu yang paling banyak menghancurkan orang itu di situ. Jadi kalau hari-hari ini Anda dengar ada orang yang promote saham Amerika ya, saya sih ngelihatnya kebanyakan mereka itu yang dijual ujung-ujungnya adalah contract for difference, di mana itu yang jualan adalah broker-broker forex, gitu kan. Kalau sudah begitu, itu kan isinya leverage-nya itu tinggi. Jadi Anda kalau duit Anda 100 juta, Anda bisa punya posisi sampai sekitar 30 M. Itu kan begitu harga bergerak 3%, uang Anda tuh hilang sebenarnya. Gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, itu ujung-ujungnya itu Anda cuma dibenci anak, istri, orang tua dan mertua, tetangga-tetangga itu semuanya bisa benci Anda semua. Jadi kalau Anda invest tapi menggunakan margin itu juga salah. Ada juga yang satu lagi adalah Anda trading tapi nggak pakai cut loss. Jadi begitu yang namanya kan trading itu kan beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Kalau mau turun nggak dijual. Nah, itu kaconya itu di situ. Jadi kalau Anda sampai melakukan 3 hal itu Anda pasti kacau balau. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Itu Mbak Nia. Oke, itu dia jawabannya dari Om Satrio. Oke, yang berikutnya nih Om, dari Ibu Sinta Dewi Rohmawati, bagaimana cara mengendalikan diri pakai margin limit sekuritas? Saya tergiur menggunakan margin limit karena dana nyangkut di saham gorengan. Tips untuk money manajemennya gimana Om? Ya itu kan kita itu pakai saham gini, kita itu pakai limit trading itu memang nikmat gitu kan. Tapi kalau Anda itu tidak kan limit itu kan juga harus dieksekusi saat itu juga. Jadi kalau beli pagi jual ini. Nah, apa? Beli pagi sebentar jual, beli lagi benar jual gitu kan. Kalau sudah seperti itu gitu kan, Anda sebaiknya ya apa namanya, ya memang harus disiplin dan harus bisa nerima gitu loh. Harus bisa menerima apapun hasilnya. Kalau orang Jawa bilangnya Anda harus bisa legowo lah. Anda harus bisa ya pokoknya menerima apapun hasil yang diberikan oleh transaksi Anda ya gitu kan. Dan sebenarnya kalau hari-hari ini ya jangan saham gorengan lah gitu kan. Saham-saham blue chip aja itu
bagus-bagus yang namanya pergerakan volatilitasnya itu hari-hari ini juga sedang bagus-bagusnya. Kalau saya tuh bilang ngapain cari gorengannya siapa namanya Bencok dan Haha gitu kan. Mereka juga di penjara. Ya Pak, mereka sedang bermasalah gitu loh. Artinya yang mengendalikan juga bukan mereka sendiri. Dan orang yang sedang menggoreng itu pasti orang yang sedang butuh duit. Kemungkinan duit Anda diambil itu malah semakin besar. Mendingan kita cari di saham-saham big cap atau blue chip. Kalau saya di Facebook itu lebih sering bilangnya, ngapain saham gorengan? Itu yang namanya Om Hartono. Om Hartono itu yang punya Jarum itu kan. Jarum itu mereka itu rajin beli saham BCA sebenarnya. Itu kan saking rajinnya itu sampai pergerakan harga itu sering kali bergerak sekitar 7, 8, 12 poin itu cuman dalam waktu singkat. Gitu kan? Artinya ngapain ngurusin saham gorengan yang bagi duitnya juga pelit gitu loh. Mendingan ya ambil duitnya Om Hartono aja yang memang lagi hobi buang-buang duit kan gitu kan. Di situ juga profitnya juga memang sedang gede gitu. Jadi ya jangan-jangan jangan terlalu terpompong bahwa trading itu harus di saham yang harus di saham yang kecil, yang di saham yang auto reject atas gitu kan. Enggak gitu kan. Trading itu selama kita intraday trading atau mungkin scalping trading itu, selama kita bisa profit di atas komisi, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan uang gratis sebenarnya. Ya. Dan ya itu tadi kan, Om Hartono itu lagi sering-seringnya bagi-bagi duit gitu kan. Jangan minta sama Om Benny atau Om Heru yang sedang bermasalah gitu loh. Mendingan kita minta sama Om Hartono aja yang sedang baik hati. Begitu, Mbak. Nah, tuh udah ada satu tuh saham pilihan. Sebenarnya ya, secara tersirat, kalau saya sih nangkapnya gitu ya. Oke, nah ini menarik juga nih. Kalau tadi kita bahas mengenai cut loss, terus strateginya Om Satrio gimana menentukan kapan harus ngelepas satu posisi di saham yang udah mulai turun. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait mengenai penggunaan margin untuk trading dari Bapak Hendrik Siahaan, karena sangat tergiur setiap kali melihat adanya fasilitas margin dari sekuritas. Mengatur penggunaannya gimana, Om? Yang jelas jangan menggunakan margin kalau Anda belum ahli. Istilahnya gitu kan. Anda harus menggunakan margin itu berarti Anda seorang trader. Kalau Anda sudah seorang trader, berarti Anda harus bisa prediksi harga jangka pendek dengan benar. Saya hampir tidak pernah menggunakan margin. Margin yang saya pakai itu kadang-kadang memang late payment ya. Saya memang kadang-kadang memang suka nakal gitu kan. Nakal itu dalam artian kalau tren lagi naik gitu kan, saya lebih senang bayar denda daripada jual posisi daripada daripada likuidasi posisi yang sedang saya pegang gitu loh. Tapi ingat bahwa kan prinsipnya beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Kalau marketnya sedang mau naik, ya kita nahan nggak ada masalah. Kita mau pakai full margin nggak ada masalah. Saya aja kalau sudah istilahnya kalau sudah sore itu sudah cacing-cacing naga-naga gitu tuh kan, itu udah ya pakai posisi yang kadang-kadang juga nggak masuk akal gedenya gitu kan. Tapi Anda harus ingat bahwa itu kan cuman sehari cuman semalam. Jangan yang namanya terus pakai posisi margin itu ya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Udah gitu yang ditahan adalah posisi rugi gitu kan. Ya jangan gitu kan. Anda harus bisa prediksi dengan benar dulu sebelum Anda mengambil posisi margin.
Anda harus bisa trading dengan benar dulu sebelum Anda menggunakan posisi margin. Nah, itu yang Anda harus bisa lakukan. Dan sebenarnya juga apa ya, pengalamannya juga harus sudah tinggi. Katakanlah kalau Anda menggunakan margin itu, kuantum ikhlasnya itu harus sudah sampai yang luar biasa ini gitu loh. Nggak boleh nanti ini kalau beli jualnya ini nanti bikin MNC sekuritas semakin untung, ini semakin kaya. Enggak, jangan sampai gitu. Kalau Anda sudah beli ya beli aja, jual ya jual aja, semuanya ringan, gitu kan. Kalau Anda sudah sampai ke kondisi feeling yang seperti itu, nah Anda pakai margin nggak apa-apa. Jangan pakai margin itu hitung-hitungan, udah gitu pakai margin tapi prediksinya masih mengandalkan orang lain gitu kan. Jangan. Kami di Tetra, kami kepingin kalau Anda itu trading itu Anda menggunakan prediksi Anda sendiri. Jangan ikut-ikutan. Gitu kan. Saya kadang-kadang itu kadang-kadang bisa ngelempar bit itu bisa ngelempar bitnya 2-3 bit loh ya. Jadi duitnya memang cuma 200. Tapi kadang-kadang kalau INTP gitu pun itu kan kadang-kadang kita jual 200 lot, itu bisa 3-4 papan ke bawah itu habis semua gitu loh. Kalau sudah seperti itu, kalaupun Anda keliru posisi itu kadang-kadang lawan Anda itu juga saya. Gitu kan. Artinya di pasar ketika kita itu trading saham, the first person next to you is your first enemy. Jadi kalau Anda jangan sampai Anda malah jadi korbannya orang-orang lain ya. Jangan sampai Anda menjadi korban saya gitu kan. Jangan sampai Anda menjadi korbannya siapa gitu kan. Enggak. Anda kalau sudah trading itu ya trading ya atas prediksi sendiri gitu kan. Dan confidence itu sesuatu yang mahal sebenarnya, dan itu confidence yang sebenarnya kenapa kita ada grupnya Telegram ya. Di situ kita memang kemudian melatih confidence-nya orang. Dan saya di situ benar-benar galak ya. Galak itu dalam artian siapapun juga yang kemudian menghalangi orang untuk bisa mencapai confidence gitu kan. Termasuk kita kan termasuk kalau ada orang yang memberikan prediksi dengan metode yang katakanlah terlalu nggak masuk akal itu kan, kadang-kadang juga saya sikat juga. Jadi kita serius lah ya. Kita berusaha supaya Anda confidence, Anda punya knowledge. Nah, kita juga bertransaksi juga menggunakan knowledge dan kita juga confidence juga lah pokoknya. Kita berbuat yang terbaik buat semuanya lah. Gitu, Mbak Nia. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Tadi Om Satrio ngomongin tentang confidence, kepercayaan diri di market. Confident dengan analisa yang sudah dibuat, confidence juga pada saat menentukan target price. Nah, satu pertanyaan dari Bapak Kevin Lim, cara mengontrol psikologi untuk menahan nafsu ketika kita tahu saham yang dibeli itu ternyata lagi uptrend, lagi trennya naik nih, harga lagi naik. Soalnya katanya tangannya sering gatel untuk take profit, padahal belum kena target profit yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini kan artinya ada fear, ada greed juga nih. Cara mengontrolnya gimana nih untuk orang-orang yang sudah memegang posisi portfolio dan harga sahamnya terus naik nih Om, kapan harus take profit nih? Jadi gini, saya menggunakan candlestick kontemporer. Candlestick kontemporer itu berarti kan tiap hari kan kita cuma ngelihatnya itu cuma candlestick, tapi tiap hari cuma ngelihatnya cuma support resisten aja. Nah, biasanya terus kita kan kondisional. Kalau yang namanya kita itu ada kejadian, ada penembusan support, atau apa, pokoknya ada trigger untuk jualan itu juga bisa berubah setiap hari kan, karena supportnya itu berubah jamnya. Kita cuma jualan kalau ada trigger yang memaksa kita jualan. Kalau enggak ya biasanya kita pasang pakai trailing gitu kan. Nah itu yang membuat kita juga
perlu sekuritas yang punya fasilitas untuk melakukan trailing gitu kan. Tapi kalau untuk menghilangkan gatal itu sepertinya sekedar jokes ya. Kalau menghilangkan gatal itu pakainya bedak doris saja, Pak. Jadi kan bedak doris itu kan untuk obat gatal kan, ya itu stoknya obat bedak doris itu yang banyak, Pak. Itu biasanya kalau kita di grup gitu kan, kalau kita di grup itu kan kita saling mengingatkan gitu kan, dan kalau ada orang sudah gatal gitu kan, biasanya kan kita mana ini bedak dorisnya gitu kan, tahu bedak doris kan Mbak ya? Bedak doris kan bedak untuk gatalnya anjing itu. Jadi memang stoknya bedak doris harus yang agak-agak banyak lah gitu. Makanya. Waduh, lucu banget nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Banyak sih pertanyaannya udah lewat dari angka 100 nih, Om. Ini saya pilihin yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Dari Ibu Indira Akilia Octavian, boleh nggak sih investing sama trading dijalankan berbarengan? Nah, loh, gimana tuh? Jangan. Jadi gini, disiplin itu penting. Saya selalu berusaha untuk jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita tidak disiplin. Jangan sampai ada yang namanya hal-hal yang membuat kita itu bingung. Termasuk jangan sampai yang namanya kita membuat bedak doris itu perlu untuk nongol terlalu cepat gitu kan. Kenapa? Soalnya gini, kalau dijadikan satu gitu kan, itu kadang-kadang itu posisi untung, kalau sudah posisi investasi kita itu untung, kita itu akan gatel untuk jualan. Kalau sudah gatel untuk jualan posisi untung, itu itu bedak doris sekuat apapun itu nggak akan bisa menahan. Gitu kan. Artinya, mau nggak mau kita akan jual. Nah, sekarang tuh gini, buka akun itu gampang banget. Buka akun itu kalau di MNC Sekuritas, itu cuma butuh 1-2 hari, yang penting kita itu punya rekening BCA. Gitu kan, yang sudah online dan pokoknya buka rekening di MNC Sekuritas itu cuma 2 hari. Gitu kan, sehari apa 2 hari sih ya? Sehari kalau nggak salah. Sehingga yang namanya kalau kita itu punya posisi trading dan posisi invest itu sebaiknya dipisahkan. Gitu kan. Dipisahkan kenapa? Biar posisi trading kita itu biar kita nggak terus saling menggoda gitu loh. Ada kayaknya harga mau turun padahal ini posisinya posisi invest. Kan kita gatel untuk jualan gitu kan. Ada harga mau naik, padahal itu sebenarnya nggak ada di trading plan kita gitu kan. Kadang-kadang kita mau enggak. Kalau saya cenderung jauhkan Anda dari hal-hal yang membuat Anda bingung. Jauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita itu gatel. Gitu tuh kan. Nah, kalau sudah itu, karena saya melakukan hal itu gitu kan, saya selalu menyarankan bahwa posisi investasi dan posisi trading itu memang harus dipisah. Saya tahu bahwa masalahnya kan nanti terus di limit trading sebenarnya. Orang tidak mau pisah itu karena kalau dijadikan satu itu limit tradingnya itu jadi lebih tinggi gitu kan. Tapi percayalah kepada saya gitu kan, kalau dijadikan satu itu malah semakin ruwet. Semakin ruwet itu berarti kita semakin nggak pede. Semakin nggak pede itu kita berarti semakin, kalau orang dulu bilangnya apa ya, distraction derby dulu, apa namanya, kita akan gampang menghancurkan diri sendiri. Dan kalau sudah seperti itu tidak ada bedak doris yang cukup kuat untuk menahan semua rasa gatal itu. Nah, janganlah gitu kan. Daripada buyar, mendingan Anda Ibu siapa tadi? Ibu pisah gitu kan. Dipisah gitu kan. Toh yang namanya buka rekening itu sekarang tuh mudah. Gitu kan. Buka rekening itu mudah, nggak perlu berhari-hari, nggak perlu berbulan-bulan, buka rekening aja satu lagi, pisahkan. Gitu kan. Jangan controlling fear sama kan perkara limit tidak bisa besar itu kan masalah pengendalian rasa serakah kita sih gitu kan. Dan kalau pengendalian rasa serakah itu ya
kalau Anda memang masih serakah itu biasanya juga belum berhasil untuk trading. Soalnya serakah itu selalu menahan kita untuk melakukan eksekusi. Padahal ketika yang namanya kita itu melakukan eksekusi gitu kan, eksekusi beli atau jual itu semuanya harus ringan pokoknya. Karena yang penting itu kan supaya strateginya itu jalan, eksekusinya itu harus ringan. Gitu kan. Eksekusinya ringan itu jangan kemudian dibebani oleh hal-hal yang nggak perlu, termasuk di dalamnya itu ya tadi itu mencampur antara portofolio trading dengan portofolio investasi. Itu Mbak Nia. Oke, itu dia tipsnya. Jadi jangan digabung justru ya, harus fokus. Dan kayak tadi mungkin Om Satrio juga sudah kasih tips juga untuk sahamnya juga jangan terlalu banyak ya Om ya, cuma 3 sampai 5 Jangan. saham. Saham. Jadi gini. Ada kalau Anda suka nonton YouTube ya, ada orang gila yang iklan di situ. Ini saya punya portofolio 20 saham yang hijau semua ya. 20 saham ini saya tuh trader. Saya tuh trader, portofolio saya 20 saham hijau semua. Prek. Gitu kan. Itu orang kacau itu. Jadi gini loh. Anda bayangin ya, portofolio trading 20 saham. Kalau tiba-tiba market itu berbalik, jualnya rasanya kayak apa itu? Susahnya jual portofolio 20 saham itu. Susah banget. Memang sih sekarang bisa dieksekusi secara pakai sistem ya gitu kan. Portofolio sell gitu kan, bisa. Tapi kan nanti ya namanya belinya itu kan juga pelan-pelan. Dan sebenarnya ketika dia punya lebih dari 5 saham, itu sudah pusing banget. Gitu kan. Saya itu punya saham itu cuman maksimum itu 5. Itu pun 5 itu kalau saya sedang maruk seperti hari ini ya. Itu kan pasar dari tren turun tiba-tiba ada reversal naik. Kadang-kadang itu saya bisa intraday-nya saya punya 6 saham. Di dalam jam trading itu saya punya 6. Tapi ketika trading itu sudah selesai gitu kan, itu biasanya saya sudah disiplin bahwa saya hanya bawa pulang 5. Tapi over sometimes gitu kan, selama waktu berjalan saya itu hampir tidak pernah punya posisi di atas 4 saham. Kenapa? Agar keuntungannya juga berasa gitu loh. Anda sekarang bayangin ya, Anda punya rekening 20, let's say 100 juta. Anda punya 20 saham. Berarti satu sahamnya kira-kira sekitar cuma 5 jutaan. 5 juta itu kalau Anda untung 10% pun, Anda masih dapat 500 ribu rupiah gitu loh. Gitu kan? Kecil banget kan? 500 ribu itu sekarang cuman bisa untuk ya bawa keluarga makan di McD masih bisa lah. Gitu kan? Udah nggak boleh makan di McD. Delivery Om sekarang. Iya, nah itu kan. Apalagi kalau ngajak pasar keluar ke mall gitu kan, itu sudah nggak bakalan cukup itu kan. Padahal Anda punya duit 100 juta gitu kan. Nggak bener kan? Jadi kalau Anda duitnya itu yang 100 juta itu kemudian cuma dibagi di 2 saham. Satu sahamnya 50 juta. Anda untung 3% aja deh. Itu kan sudah 1,5 juta. Gitu kan? 1,5 juta kita mau makan di mana sih? Ya mungkin kalau yang kelas-kelas kelas-kelas seafood yang fresh itu kan yang whatever kan yang kepiting yang scallop itu ya mungkin tetap tidak terbeli memang gitu kan. Tapi kan kalau cuman ya seafood yang kelas-kelas pinggir-pinggiran, mangking gitu kan, 1,5 juta kan masih dapat banyak banget gitu loh. Artinya gimana? Jumlah saham dari portofolio itu juga sangat menentukan.
Dan jangan kemudian jangan pinginan gitu loh. Kan ada anak kecil yang lihat, "Ah, kamu punya itu ya? Aku pengen beli juga. Kamu punya itu ya? Aku pengen juga." Enggak beli. Jangan yang seperti itu, enggak. Kita itu harus disiplin. Punya saham itu ya dia 2, ya 3, ya 4. Jangan sampai lebih dari 5 saham di dalam satu portofolio. Kenapa? Biar untung ruginya itu berasa gitu loh. Biar untungnya deh berasa. Kalau untungnya itu berasa, mau bawa anak istri jalan keluar juga bisa, mau beli apa juga enak gitu kan. Jadi ya seperti itulah, jangan kan ada orang yang mengutamakan stock picking gitu kan, sehingga itu saham mau naik saya harus beli. Banyak orang yang kemudian ngakunya trader saham gitu kan, tapi sebenarnya dia hanya jual beli stock picking, kan gila itu. Gitu kan, dia cuman ayo Pak beli ini, ayo Pak beli itu, ayo Pak beli ini, beli itu. Tapi dia sendiri nggak transaksi sebenarnya. Gitu kan. Cuman orang yang berbisnis rekomendasi. Kan nggak bener, cuman jual membership, cuman jual banyak di saham seperti itu. Itu yang kita hindari di Tetra, gitu kan. Itu yang ya semoga kalau Anda join, Anda sukalah di situ. Itu Mbak Nia. Oke, nah tadi mengenai tips maksimum 5 saham dalam portfolio itu berlaku juga untuk seorang investor kah? Atau hanya untuk trader aja? Enggak. Ya kalau trader itu memang sebaiknya sekitar 3-4 ya, tapi kalau investor saya nggak tahu. Saya sih terus terang bukan investor dan sebenarnya tetap yang namanya gini, terus terang saya yang dulu lihat Lo Keng Hong ketika dia pertama kali kaya, ketika dia memperoleh miliarannya yang enggak, dia sih startnya dengan miliar ya. Tapi ketika dia memperoleh puluhan miliarnya yang pertama dari saham United Tractor. Tahu nggak yang namanya Lo Keng Hong itu, yang katanya investor gitu kan. Itu dia juga kayaknya gara-gara invest di hanya satu saham. Gitu kan. Dengan, kalau nggak salah dia itu pakai semua kekayaannya digadaikan deh. Kecuali beberapa aset ya. Itu digadaikan untuk dikumpulkan di saham di saham United Tractor itu. Gitu kan. Artinya sebenarnya investor aja itu tradingnya dengan jumlah saham yang sedikit. Gitu kan. Jadi jangan sampai Anda kemudian, wah saya harus punya portofolio yang terdiri dari 20-30 saham, prek. Gitu kan. Anda tidak bisa untung besar kalau seperti itu. Kalau Anda kepingin seperti itu, belilah reksadana. Jangan trading saham itu lebih enak di otak, lebih fresh gitu kan. Seperti itu, Mas. Ya, intinya tetap harus fokus ya. Betul, harus walaupun fokus. investasi juga tetap harus fokus pada saham-saham tertentu saja. Yang pasti, yang paling penting juga harus pilih sahamnya yang tepat ya, Om Satrio ya. Karena kan udah fokus di saham-saham itu juga. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Andrew. Pak Andrew semangat banget loh. Jadi di sini saya lihat masukin di Q&A-nya tuh sampai ada lebih dari 10 kali pertanyaan yang sama nih Pak. Sorry Jadi, Pak Andrew. Wajib kudu dibacain dan wajib kudu dijawab juga. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan diri untuk menghindari herding effect yang terjadi di pasar agar tidak terjebak? Ginilah. Trading itu harus dilakukan dengan prediksi Anda sendiri. Gitu kan. Itu intinya tuh di situ. Jadi kalaupun Anda melihat prediksi orang lain, itu tolong hanya digunakan sebagai referensi. Jangan digunakan sebagai penyebab utama Anda melakukan transaksi. Jangan pernah bertransaksi karena Pak Tommy bilang beli. Jangan pernah bertransaksi bahwa Pak Tommy bilang ini saham bagus. Jangan pernah bertransaksi bahwa orang-orang di sekitar saya tuh bilangnya itu kita semua sudah pada beli. Enggak.
Anda tetap Anda tetap prediksi itu tuh tetap harus bisa sendiri gitu loh. Karena ya trading saham itu kan sebenarnya kita itu resikonya masing-masing. Duitnya juga duit Anda sendiri, bukan duitnya orang lain. Anda juga ya apa namanya? Saya tuh juga orang yang sebenarnya ada loh. Orang itu yang sebenarnya kadang-kadang tuh kepengen terima beres. Kepengen terima beres itu sampai ya udahlah Pak Tommy aja yang enter deh gitu kan. Kalau Pak Tommy aja yang enter itu sering kali itu gini, saya selalu kebayang kalau bilang itu seorang cowok gitu kan. Saya kan seorang cowok yang berkumis, yang bercambang gitu kan. Anda kemudian seorang cowok juga bilang kepada saya bahwa Pak Tommy yang enter deh gitu kan sambil deket-deket gitu kan. Enternya laptop itu kan kecil ya Mbak ya, gitu kan. Enternya laptop itu kan kecil, kita bersebelahan terus bilang ayo Pak Tommy, enternya bareng-bareng yuk gitu kan. Aduh, kok rasanya kok ngeri banget ya Mbak ya, ngeri banget. Ini sama-sama cowok kok begini gitu kan. Saya tuh paling enggak Pak, jangan. Jangan. Kalau Anda itu yang namanya Anda itu trading, itu Anda harus berdasarkan prediksi Anda sendiri. Kalau ada prediksinya orang lain, itu gunakan itu hanya sebagai referensi. Gitu kan. Kalau perlu, misalnya gini, Anda ikut milisnya orang misalnya, Anda ikut rekomendasi berbayar. Rekomendasi berbayar itu kebanyakan itu cuman pakai MA sebenarnya, cuman pakai moving average atau cuman pakai indikator-indikator yang sebenarnya itu sifatnya itu lagged, agak-agak terlambat. Nah, kalau Anda belajar candlestick kontemporer yang ilmu yang saya banyak sampaikan gitu tuh kan, itu sebenarnya dia lebih cepat daripada MA3. Jadi yang namanya signal beli sama signal jualnya itu sebenarnya itu lebih cepat dari signal beli dan signal jual yang ada dari MA3. Artinya kalau Anda ikut milis berbayar, Anda ngelihat orang itu kok sukanya, kok seringnya kok saham itu ya udah saya tak ikut di saham itu, tapi beli jualnya pakai candlestick kontemporer-nya Pak Tommy gitu kan. Oh itu sangat menarik gitu kan. Itu malah Anda bisa ngerjain dia gitu loh. Gitu kan. Nah, itu Anda bisa punya posisi lebih dulu daripada dia. Anda bisa ngerjain dia. Nah, kalau seperti itu kan enak gitu loh. Jadi tradinglah dengan prediksi Anda sendiri. Gitu kan. Saham itu tiap hari harus dipelototin sendiri gitu kan. Jangan trading berdasarkan prediksi orang lain. Kalau saya soalnya selalu seperti itu Pak, gilo Pak Tommy. Beli sama apa ini? Gitu kan. Begitu ada orang begitu, terus saya ngelihat profile picture-nya itu seorang cowok yang ganteng gitu kan. Saya langsung, serem banget gitu kan. Serem banget ini. Ini ada cowok kok dekat-dekat kita minta di-enterin komputernya ini gitu kan. Serem banget pokoknya Mbak. Saya tidak, jadi janganlah gitu kan. Jangan trading pakai prediksi orang lain karena itu menyeramkan sekali. Begitu Mbak. Udah gitu yang kasih rekomendasi juga takut ya Om ya. Kalau cuan nggak dibagi, kalau rugi ditanyain. Betul. Jadi sebenarnya gini loh, orang kasih rekomendasi itu saya tidak habis pikir ya sebenarnya. Kalau orang memang bisa rekomendasinya bikin cuan, itu kan kadang-kadang kita kan lihat sebenarnya. Emang portofolio kamu bentuknya seperti apa? Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian portofolionya itu isinya itu cuman saham-saham yang sebenarnya itu cuma saham-saham pom-pom gitu loh. Jadi dia rekomendasi dulu ke VIP-nya dia. Terus VIP-nya dia setelah semuanya beli, kemudian baru dia keluarkan rekomendasinya keluar ke pasar gitu kan, ke milis yang gratisan gitu kan. Ketika dia mengeluarkan rekomendasi ke situ, itu dia dan teman-temannya sebenarnya juga sedang jualan. Nah, munafik seperti itu kadang-kadang ya
Mbok jangan toh yo gitu kan. Janganlah kita mendekat kepada mereka karena ujung-ujungnya itu kita juga dikerjain juga gitu loh. Toh yang namanya ketika dia itu merekomendasikan beli, itu kadang-kadang dia malah sedang dalam posisi jual gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang sebenarnya nggak bisa gitu loh. Kalau Anda mau trading itu lakukan dengan prediksi Anda sendiri. Jangan menggunakan prediksi orang lain. Jangan sampai Anda tidak pede loh ya, gitu kan. Kita kalau di Tetra itu kita kepinginnya orang itu confidence, gitu kan. Pakai prediksimu sendiri, gitu kan. Paling banter itu kalau di Tetra itu kita cuman Pak Tommy tolong chart saya dikoreksi, gitu kan. Saya cuma ngeliatin teorinya benar semua apa enggak. Begitu teorinya benar semua, saya bilangnya oke, ini bagus. Kalaupun Anda memang butuh prediksi gitu kan, butuh gambaran, itu kan di aplikasi Tetra itu kita juga punya yang namanya Arvita, itu kita punya AI, apa namanya, artificial intelligence yang seperti menjelaskan kondisi saham ini seperti apa. Kita juga punya beberapa screener di situ yang sebenarnya juga kurang lebih fungsinya sama dengan orang yang memprediksi saham gitu kan. Tapi tetap aja kita tetap menekankan bahwa kalau Anda lihat prediksi apapun di situ, kalau Anda melihat apapun yang menarik di aplikasi Tetra maupun di grup Tetra saham, cek grafik Anda sendiri. Gitu kan? Cek grafik Anda sendiri. Kenapa? Karena ya yang paling benar itu ya Anda sendiri sebenarnya. Yang paling benar itu adalah grafik yang Anda bikin sendiri sebenarnya, gitu kan? Dan itu juga duit-duit Anda gitu loh. Orang lain itu nggak akan apa ya? Nggak akan merasakan kerugian sama keuntungan yang Anda alami gitu ya. Sehingga ya udahlah, pakai prediksi Anda sendiri, be confidence, udah itu aja yang kita tekankan selalu di Tetra. Begitu, Mbak. Oke, thank you Om Satrio. Nah, masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas, tapi seperti yang tadi saya janjikan juga, kita akan bagi-bagi hadiah top up rekening saham masing-masing 100.000 untuk 10 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Kenapa? Om? Kita mau sampai jam 2 pagi enggak ya? Oh, enggak dong. Makanya ini sebelum nanti kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir, saya akan launch satu polling. Jadi seperti kuis interaktif. Nah, silahkan teman-teman participants untuk menjawab kuis yang ada di layar kalian. Nanti dari tim MNC Sekuritas akan mengambil pemenang sebanyak 10 orang yang akan mendapatkan hadiah. Top up rekening saham Rp100.000. Ini ada waktunya ya, jadi harus cepet-cepetan isinya. Kalau mungkin masih bingung, bisa cap-cip-cup ya, kayak zaman dulu kalau lagi ulangan. Oke, kita kasih waktu untuk teman-teman mengisi. Pertanyaannya cuma ada 7 aja, jadi simpel banget. Saya lihat saat ini masih banyak yang sedang mengisi. Yang nomor 3 kalau sampai salah, kebangetan banget, Bu. Kalau sampai salah, justru kita yang di top up nih rekening efeknya, Om. Untung sih sekarang masih belum ada yang salah sih nomor 3 tuh. Masih bener semuanya jawabnya. Masih 100%, betul. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman isi polling, jadi kalau misalnya banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, atau aduh, pengen nih cobain aplikasinya MNC Trade dari MNC Sekuritas, atau pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang saham, jangan lupa juga follow sosial medianya Sahamologi sama sosial medianya MNC Sekuritas pastinya. Oh ya, ini kalau saya boleh sharing di chat ya. Saya sharing di chat, kalau Anda kepingin mengikuti kelas
kelasnya kita gitu kan, itu ada yang namanya, boleh kan ya Mbak ya? Boleh, Ini boleh, silakan. Beriklan. Ini saya share di apa namanya di chatroomnya webinar. Ini link dari kelas-kelas yang kami tawarkan. Kebetulan besok itu ada kelas saya yang mengenai baca bit over gitu kan. Tiketnya bisa dibeli di loket.com gitu kan. Itu linknya sudah saya share gitu kan. Jadi macam-macam kok. Kita punya ada kayak kelas kayak yang candlestick kontemporer itu memang baca candlestick dengan nggak pakai menghafal gitu kan. Kalau Anda mau belajar Fibonacci juga saya juga ada kelasnya juga gitu kan di situ. Tapi juga banyak kelas-kelas dari mentor yang lain ya, banyak seperti, dan saya juga bukan merupakan kelas yang katakanlah saya juga bukan kelas yang paling laku di situ. Yang paling laku di situ itu kelasnya Mas Kokolato gitu kan. Nggak tahu dia ikutan nama apa enggak ya. Tapi kelasnya Belum. Mas Kokolato ini malah dia itu membahas mengenai yang scalping dan dia lebih menggunakan moving average gitu kan, dan sebenarnya juga apa namanya dia juga ya dia pemain saham gorengan juga gitu loh. Tapi ya it's fine gitu loh. Apa namanya saya sih ngelihat gorengannya Kokolato juga ya serem-serem nikmat gitu kan, dan saya juga kadang-kadang kalau kebetulan gorengannya itu blue chip seperti apa Ciwi Kimia dan INKP yang ada di hari-hari ini gitu kan, saya juga ikutan main di situ gitu loh. Tapi paling enggak itu kita sebenarnya juga ya kita di situ open mind, ada beberapa ilmu yang memang sangat bermanfaat juga gitu kan. Tapi ya gitu kan, kelasnya bisa dipilih dan harganya juga sangat terjangkau. Rp100 itu kan sekarang kayaknya buat makan di McD juga tidak bisa berdua ya Mbak ya. Ini ada sponsor dari McD kali ini. Dari tadi disebut udah 2 kali aja. Oke, saya end pollingnya ya, kuisnya. Saya bungkus aja, sudah selesai, lumayan. Udah cukup banyak yang participate. Dan tadi saya juga mau ingetin buat teman-teman yang sempat menang di giveaway hari pertama, waktu sesinya Om Luk. Kita udah email ya ke email kalian masing-masing, jadi coba dicek dulu yang top up rekening efek. Jadi kalau misalnya kalian sudah jadi nasabah MNC Sekuritas dan menang giveaway top up rekening efek, jangan lupa untuk mereply email yang kita kirimkan dengan kode nasabah dan nomor rekening RDN kalian. Buat yang belum, nanti akan dibantu untuk membuka rekening saham dulu. Gitu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita berpamitan, Om Satrio. Seperti yang tadi sudah disebutkan, buat yang ingin tahu cara untuk menganalisa secara teknikal, belajar lebih lagi, bisa ikut kelas yang ada di chat. Tadi sudah di-share linknya juga sama Om Satrio. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih, Om Satrio. Kalau misalnya scalping, waktu paling efektif buy itu jam berapa sih? Nah, ini pilih jam buy kah? Atau sebenarnya sama aja sih untuk menentukan pasang jual beli? Jadi sebenarnya gini, yang paling penting itu saya hampir tidak pernah masuk di 3-5 menit pertama perdagangan, karena itu biasanya itu belum settle. Atau kalaupun saya mau masuk di situ, itu biasanya jumlahnya juga tidak besar. Hanya posisi kecil sebenarnya. Tapi memang kalau sudah market itu sedang running ya, sebenarnya juga tidak ada jam-jam yang penting ya. Saya kan lebih ke arah baca bid over sebenarnya. Baca bid over tuh ya semua tergantung dari rezekinya itu, yang lewat itu jam berapa, kapan tuh kita juga tidak pernah tahu gitu kan. Yang penting kita memang lebih plototin terus gitu kan. Jadi saya memang tiap hari itu cuman punya 4 saham biasanya, 4 saham yang bid overnya itu selalu kelihatan di screen saya gitu kan. Nah, kalau ada saham yang itu lewat yang
itu kemudian lewat gitu, kalau ada kesempatan di 4 saham itu ya saya mengambil posisi itu. Dan saya juga selalu aktif dalam saya punya stock screen ya. Stock screen saya itu kan juga saya pantau terus hampir tiap 5 menit itu saya refresh sebenarnya. Gitu kan. Yaitu ya saya tidak pernah tahu yang namanya yang lewat itu jam berapa. Memang yang paling sering itu adalah ya setelah jam 9:05 gitu, memang itu juga lebih sering. Terus yang sering juga itu sekitar jam random sih ya sebenarnya ya, lebih lebih random. Cuman kalau yang namanya sore itu juga kesempatan untuk melakukan swing ya, melakukan kalau kita bilangnya one night stand. Jadi kita bilangnya beli saham yang kita bawa untuk nginep semalam gitu kan. Nah, saham nginep semalam ini kadang-kadang potensi profitnya itu malah lebih gede dibandingkan dengan saham yang kita mainkan di intraday gitu kan. Tapi memang kalau yang namanya nginep semalam ini memang jumlahnya juga tidak bisa besar, soalnya kan kita juga harus sesuai dengan budget kita juga. Saya cenderung tidak kelewat limit ya, dan tidak keluar dari batas ya. Dan itu memang ini cuman biasanya memang sekitar 5 menit, 10 menit terakhir pedagang, sekitar setengah jam terakhir ya. Itu kan saya tinggal ngeliatin bursa regionalnya gimana, terus saya nyoba positioning di situ. Nah, plus kadang-kadang di saham-saham itu ada lompat-lompatan di akhir sesi perdagangan. Itu yang juga kadang-kadang itu juga lumayan juga di situ. Artinya kalau saya sih lebih seneng saya sih lebih seneng lebih sering ambil posisi yang ketika sore ya. Dan ketika sore itu biasanya kan hari-hari ini juga, dulu kan saya ketika saya masih aktif nulis di rencanatrading.com, dulu kan saya punya report yang namanya 1545. Itu adalah saya menjelaskan kondisi terakhir dari bursa gitu kan, itu seperti apa gitu kan. Nah, hari-hari ini kan saya juga sedang mencoba untuk kembali istiqomah dalam melakukan online YouTube ya. YouTube sama Facebook lah gitu kan. Jadi ya tolong lihat aja yang namanya di grupnya kita, lihat aja yang namanya di Twitter saya, @rencanatrading, lihat aja di Facebook saya gitu kan. Ya Anda bisa lihat lah nanti dari saya di situ update-nya seperti apa. Gitu Mbak. Ya. Oke, thank you Om Satrio. Nggak berasa ya, udah 2 jam aja nih. Tapi makin malam makin banyak loh pertanyaannya. Jadi sepertinya antusiasme dari peserta kita hari ini luar biasa sekali. Nah, terakhir mungkin Om Satrio ada closing statement tentang tema kita hari ini buat teman-teman, tips terakhir. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau jadi trader saham itu mudah sebenarnya. Yang pertama kan memang prinsipnya itu kan kita itu cuman beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Gitu kan. Kalau sudah memang itu sudah Anda lakukan dengan benar gitu kan, ya insya Allah yang namanya rezekinya juga nanti juga akan mengalir gitu kan. Jadi ya jangan ya trading itu kita harus bisa rendah hati, kita juga harus bisa bisa nerimo gitu kan, kita harus bisa ikhlas gitu kan. Kita nggak boleh sombong, kita harus banyak sedekah gitu kan. Tapi dan itu hal yang sebenarnya juga kita dapat dengan berlatih. Oh ya kita juga harus bisa dewasa lah ya. Biasanya kan orang itu karena nggak dewasa itu terus dia cenderung untuk susah cut loss itu juga bisa loh. Gara-gara dia nggak dewasa gitu kan, tidak bisa menerima kalau kita itu keliru gitu kan, itu kan nggak bisa. Artinya ya kalau mau jadi trader ya jadi trader aja, jangan terlalu banyak berpikir gitu kan,
masih banyak hal lain di dunia yang bisa kita pikirkan gitu kan. Jangan habiskan duit Anda untuk terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu kan. Jadi yang penting itu ya buat trader saham itu ya beli ketika mau naik, jual ketika mau turun gitu kan. Ya dan trading lah saham lah pokoknya. Soalnya memang ya market kita memang sedang bagus, peluangnya juga sedang luar biasa gitu kan. Itu aja. Please join akun grup Telegram kami di t.me/Tetra Exchange ini ya. Jadi t.me/Tetra Exchange seperti itu. Saya masukin di webinar chat gitu kan. Terus yang namanya ikuti juga perkembangannya di Sahamologi TV yang insya Allah kita akan segera update tiap hari. Itu aja Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, thank you banget Om Satrio. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita bahas bisa menjawab kebingungan-kebingungan yang ada di benak para penanya ya. Dan yang pastinya untuk teman-teman semuanya, untuk hadiah giveaway yang tadi sudah saya informasikan di awal, akan diumumkan melalui akun Instagram MNC Sekuritas, @MNC Sekuritas besok. Jadi stay tune di Instagram kami, dan mudah-mudahan the lucky winners adalah Anda. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang mungkin tadi sempat kelewatan pas catat materi presentasi dari Om Satrio, nggak usah khawatir, karena akan di-upload juga webinar ini di YouTube MNC Sekuritas dan YouTube-nya Sahamologi. Jadi kalian juga bisa menyaksikan tayangan ulang webinar hari pertama, waktu itu dengan Om Luk Syamlan. Gitu. Dan webinar hari ini akan juga ditayangkan besok di YouTube. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya, saya juga mau umumkan beberapa jadwal kelas webinar yang selanjutnya. Kita masih ada beberapa kegiatan di tanggal 4 Juli, 6 Juli, 8 Juli, dan 10 Juli. Bisa dilihat di layar, tanggal 4 Juli masih ada tema tentang trading, yaitu beli saham saat akan naik dan jual saat akan turun. Tadi kan juga ada tuh pertanyaan dari teman-teman, aduh kok pas beli malah turun, pas jual malah naik. Nah, untuk yang belum sempat kebagian sheet webinarnya, jangan khawatir, semua acara Stock Trading Bootcamp itu ditayangkan di RCTI Plus secara live streaming di jadwal yang sama. Jadi kalian bisa download aplikasinya dan nonton di sana juga. Kemudian di tanggal 6 Juli ada tema menjadi trader saham sukses. Tadi juga ada pertanyaan nih yang masuk, kira-kira bisa nggak sih jadi full-time trader? Artinya fokus di trading aja untuk mendapatkan penghasilan. Temukan jawabannya di tanggal 6 Juli bersama dengan Ibu Diah Amini, seorang full-time trader lady. Nah, di tanggal 8 Juli akan ada Bapak Gusnul Pribadi, co-founder Juara Financial, yang akan membahas mengenai 3 warna uang untuk hidup ideal. Jadi akan dibahas mengenai investasi, saham, syariah, dan juga termasuk trading di dalamnya. Nah, tanggal 10 Juli di acara penutupan nanti akan ada tema perencanaan keuangan syariah yang akan dibawakan oleh Ibu Vera Triasna. Nah, ini juga akan membahas mengenai perencanaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. So, this is the schedule untuk sekitar seminggu ke depan. Jadi, pastikan teman-teman yang masih pengen belajar, karena belajar itu kan nggak cukup cuma sekali ya, harus terus continue dan berkelanjutan. Pastikan kalian juga stay tune untuk mengikuti webinar ataupun live streaming di RCTI Plus. So, nggak terasa udah jam 9.30 nih, udah saatnya kita untuk beristirahat. So, thank you so much untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu mengikuti webinar dan juga live streaming RCTI Plus
hari ini bersama dengan MNC Sekuritas dan Tetra Exchange. Untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi investor atau trader saham, silakan DM ke sosmed MNC Sekuritas atau Tetra Exchange, yaitu Sahamology. Admin kami siap untuk membantu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi, good night, selamat istirahat, stay safe and stay healthy. Bye-bye.